Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, di hari yang ke-28 yang insyaallah nanti malam adalah malam yang ke-29 ini, kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara kita kajian Islam jelang berbuka. Yang ini insyaallah adalah kegiatan kita yang terakhir di dalam bulan Ramadan kaitannya dengan masalah buka bersama. Maka seiring dengan berjalannya waktu ini, kita tidak lepas selalu mengingatkan kepada kita semuanya untuk senantiasa berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya, agar Ramadan kita ini berakhir dengan kebaikan. Berakhir dengan kebaikan itu maksudnya keistiqomahannya tetap terjaga. Kenapa? Karena innamal a'malu bil khawatim. Amal tergantung dengan akhirnya, tergantung dengan penghujungnya, tergantung dengan bagaimana kita menutup amal tersebut. Karena kita semuanya menyadari, mengakui di awal-awal Ramadan kita semuanya semangat. Nah, sekarang di akhir-akhir Ramadan ini semangatnya semakin membara atau semakin menurun. Maka itu semuanya kita yang bisa menjawab masing-masing, semakin membara atau semakin menurun. Kalau semakin membara, maka itu tanda kebaikan untuk kita. Tapi kalau ternyata kemudian semakin menurun, ya maka kita wajib untuk mawas diri dan kita wajib memperbaiki, meningkatkannya selagi masih ada kesempatan bagi kita, ya. Ada malam hari nanti, malam 29 dan besok hari yang ke-29. Kalau tidak ada uzur, maka lusa sudah hari raya. Napa uzure? Hilal gak ketok, ya, itu uzur. Kalau hilal kelihatan, ya berarti lusa hari Selasa sudah hari raya. Kalau ada uzur nggak kelihatan, berarti hari Rabu, kan gitu ya. Salam serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah pada kesempatan kita di sore hari ini kita akan bahas tentang
ya kaitannya dengan akhir-akhir daripada Ramadan. Kita membahas tentang nasihat perpisahan, berpisah dari bulan Ramadan. Insyaallah ini akan kita bahas pada pertemuan kita di sore hari ini. Dan sebelum kita lanjutkan, dimohon yang ada di luar silakan masuk ke dalam, ya. Yang amping-amping di pintu silakan merangsek ke depan, ya. Masih longgar, ya. Masih longgar. Monggo, fadhal. Ini masih longgar, no, kosong sekali, kosong sekali. Baik. Jadi nanti kalau ada yang datang lagi dipersilakan untuk masuk, ya, disuruh masuk. Baik, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa sudah sebulan, ya, kita menjalani ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan kurang lebih ya 1 hari lagi kita akan berpisah dari bulan yang penuh berkah ini. Bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang bulan di mana banyak di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dibebaskan dari siksa api neraka. Pembahasan kita ini insyaallah kita ambil dari kitabnya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, yang judulnya, yakni dari kitab, ya, Lataiful Ma'arif, dalam bab Wada' Ramadan, perpisahan dengan Ramadan. Ini dari kitab beliau, yakni Lataiful Ma'arif, dari bab masalah Ramadan. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merenungkan kondisi kita di dalam bulan Ramadan ini, kita akan mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada orang-orang yang gemar melakukan ketaatan di dalam bulan Ramadan. Kita akan mendapati Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi hamba-hambanya. Kita akan mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita semuanya. Betapa tidak bahwasanya dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk kita berbagai macam sarana agar kita mendapatkan ampunan dari sisinya. Lah, datangnya ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala ini tentunya menunjukkan akan rahmatnya Allah kepada kita semuanya. Menunjukkan akan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita hamba-hambanya ini. Sangat sayang kepada kita umatnya ini. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali di antaranya yang sering dibaca oleh para penceramah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka diampuni untuknya dosanya yang telah lalu. Di mana orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan ini, kala dia berpuasa karena iman dan mencari pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menjauhi dosa-dosa besar, menjaga diri dari batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala yang semestinya, dijaga lesannya, dijaga matanya, dijaga telinganya, tangan kakinya dari segala perkara yang merusak pahala puasanya. Maka tatkala dia keluar dari bulan Ramadan ini, maka dia pasti beruntung mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan puasanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Dalam setahun Allah Subhanahu wa taala menghendaki adanya 1 bulan yang Allah berkehendak untuk melebur dosa-dosa hambanya. Makanya kemudian disyariatkan puasa Ramadan. Yang seandainya Allah Subhanahu wa taala itu mau mengampuni hambanya tanpa amal, bisa. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mau mengampuni hambanya tanpa amal, bisa. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki dalam sunnahnya itu ada sebab, ada akibat. Dengan sunnahnya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ya, mensyariatkan suatu amal yang kemudian karenanya Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan ampunan kepada hamba yang mau mengamalkan syariatnya. Di antaranya adalah puasa Ramadan. 11 Ramadan atau 11 bulan di luar Ramadan misalkan kita beramal, kita bekerja, ya, yang di sana kita akan selalu banyak melakukan dosa-dosa, kemaksiatan misalkan, maka sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah syariatkan bulan Ramadan ini dalam rangka menghapus dosa-dosa kita.
Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah hal ini melainkan menunjukkan akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka hanya orang-orang yang sombong saja, hanya orang-orang yang tidak tahu diri saja yang kemudian dia menyia-nyiakan bulan Ramadan ini sehingga dia keluar dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di malam harinya, kalau siang hari kita puasa, di malam hari kita qiyam Ramadan, kita salat tarawih, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih karena iman dan mencari pahala, maka akan diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan, siang ada sebab datangnya ampunan, malam ada sebab datangnya ampunan. Itu menunjukkan bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu menunjukkan bagaimana sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jamaah sekalian, mohon Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya orang yang, sekali lagi, hanya orang yang tidak tahu diri saja yang tidak ngerti kalau dia sedang disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa yang dia syariatkan, dengan sholat malam di malam Ramadan yang dia syariatkan. Jamaah sekalian, mohon Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian ternyata masih banyak orang-orang yang tidak mau disayangi sama Allah. Masih banyak di antara kaum muslimin misalkan yang mereka tidak puasa di siang hari Ramadan. Kalau toh mungkin mereka puasa di siang hari Ramadan, mereka nggak mau qiyam Ramadan, nggak mau salat tarawih. Apalagi sekarang ini Masya Allah sudah pindah tarawihnya ke mall. Sudah pindah tarawihnya ke mall. Kalau kita tarawih di sini, cobalah di sana, di Sandang Ayu, di Rakil Kuning, ya, nyebut merek rek. Sekadung. Kita dapati yang di sana jauh lebih banyak jalanan macet itu. Ya, luar biasa jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Padahal di sana tatkala misalkan mereka mau datang ke masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala, mendirikan qiyam Ramadan, mendirikan salat tarawih sebagaimana malam-malam pertama dari bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ampunan kepada mereka. Namun masih banyak di antara kita yang menyia-nyiakannya jamaah sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menghalangi mereka untuk menyia-nyiakan malam Ramadan ini kecuali hawa nafsu. Kecuali hawa nafsu, ya. Mereka dipalingkan oleh syaitan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dipalingkan oleh syaitan dari ampunan, ya, Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak cukup dengan itu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sudah di siang hari Allah Subhanahu wa taala menyediakan ampunan, di malam hari Allah Subhanahu wa taala menyediakan ampunan, dikasih bonus pula 10 hari terakhir Ramadan yang di dalamnya ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Masih dikasih bonus sama Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau sudah banyak bonus seperti ini, siang ampunan, malam ampunan, ditambah Lailatul Qadar, keluar dari bulan Ramadan nggak dapat ampunan, orang yang bagaimana ini? Kira-kira orang yang bagaimana ini? Orang yang rugi besar, orang yang celaka. Seperti disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima an fumri'in adraka ramadhana falam yufarlah. Celaka, kata Jibril. Celaka orang yang mendapati bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan. Celaka orang seperti itu. Kalau dalam bulan Ramadan saja keluar nggak dapat ampunan, apalagi di luar Ramadan. Yang di luar Ramadan jumlah bulannya lebih banyak, yakni 11 bulan. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ramadan saja dia sia-siakan, apalagi selain Ramadan. Ya, jamaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua patut kita renungkan masing-masing di antara kita ini. Ya, apa yang sudah kita kerjakan sejak hari pertama sampai hari yang ke-28 ini, apa yang belum kita kerjakan. Ya, maka kita harus banyak merenung nih sekarang. Akhir-akhir Ramadan yang seperti ini. Jamaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala.
Di mana di akhir-akhir Ramadan yang semacam ini lebih banyak orang bergembira atau lebih banyak orang yang bersedih kira-kira? Lebih banyak orang yang bergembira atau yang bersedih? Bergembira. Bergembira dengan mau hari raya, bergembira dengan makanannya, bergembira dengan baju barunya, bergembira dengan THR-nya dan lain sebagainya. Ya, bergembira dengan itu semuanya. Lupa bahwasanya Ramadan akan segera meninggalkan dia, yang itu adalah bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat, dan bulan penuh keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang belum tentu tahun depan ketemu. Menangi lagi belum tentu. Ya, karena kita sendiri nih di jamaah sini misalkan sudah berapa orang yang sudah mendahului kita kan gitu, sudah banyak. Jamaah sekalian mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ini patut kita renungkan bersama-sama. Maka hari-hari terakhir ini adalah akan menjadi hari-hari renungan bagi kita semuanya. Di mana amalan-amalan yang disebutkan tadi, yang kita sebutkan tadi itu, siang dengan puasanya, malam dengan qiyamul Ramadannya, 10 hari terakhir dengan Lailatul Qadarnya, itu semuanya akan menghapuskan dosa-dosa kita dengan syarat apabila kita iman. Iman dengan apa? Janji-janji Allah yang telah dijanjikan itu semuanya. Iman bahwasanya puasa menghapus dosa kita. Iman bahwasanya qiyamul lail, qiyamul Ramadan menghapuskan dosa kita. Iman bahwasanya Lailatul Qadar penuh dengan keutamaan dan karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Iman dengan itu semuanya. Kemudian benar-benar mencari pahala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia, bukan karena riyaan wa sum'atan, bukan karena ingin dilihat orang dan ingin didengar oleh orang. Maka kita akan mendapatkannya. Kemudian juga syarat yang berikutnya, yaitu kalau dia meninggalkan dosa-dosa besar. Artinya ampunan-ampunan tadi itu berlaku hanya untuk dosa-dosa kecil. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mencari pahala, siapa yang qiyamul Ramadan karena iman dan mencari pahala, siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mencari pahala, akan diampuni, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari dosanya. Dosa apa itu? Besar atau kecil? Kecil, bukan dosa besar. Dosa ngelirik, nginceng, napa ngelirik kali nginceng beda mboten? Ya, dosa-dosa yang kecil-kecil jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, bukan dosa besar. Adapun dosa besar tidak bisa dihapus dengan sholat kita. Dosa besar tidak bisa dihapus dengan puasa kita. Dosa-dosa besar tidak bisa dihapus dengan qiyamul lail kita, tidak bisa. Hanya dosa-dosa kecil saja. Dosa besar yang seperti apa? Dosa zina, waliyadzubillah. Dosa minum khamar, waliyadzubillah. Mencuri, membunuh dan lain sebagainya. Dosa-dosa yang ada hukum had dunia dan ada ancaman berat di akhirat. Maka dosa-dosa seperti itu tidak bisa dihapus dengan sholat, tidak bisa dihapus dengan puasa, tidak bisa dihapus dengan sedekah, tidak bisa dihapus dengan wudhu, tidak bisa dihapus dengan Jumat, tidak bisa. Gitu ya. Harus dihapus dengan apa? Taubatan nasuha, tobat yang sesungguhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna. Salat 5 waktu, Jumat kepada Jumat yang lain, Ramadan kepada Ramadan yang lain, itu menghapus dosa di antara mereka. Salat 5 waktu ini misalkan kita salat duhur, lalu kita sholat asar, maka asar kita menghapus dosa antara zuhur dengan asar. Kita sholat maghrib, maka maghrib kita menghapus dosa antara maghrib dengan asar. Kita sholat isya, isya kita menghapus antara isya dengan maghrib. Kita sholat subuh, itu menghapus dosa antara isya dengan subuh. Kita sholat zuhur, menghapus dosa antara zuhur dengan subuh. Terus seperti itu muter tiap hari.
itu berlaku hanya untuk dosa kecil, bukan dosa besar. Demikian juga Jumat. Jumat ini menghapus dosa antara Jumat ini dengan Jumat yang sebelumnya. Ramadan ini yang sekarang kita ada di dalamnya itu menghapus dosa kecil antara Ramadan ini dengan Ramadan yang sebelumnya. Ya. Dalilnya mana? Lanjutkan hadis ini, Nabi bersabda, "Idza jatanabal kaba'ira." Jika dia meninggalkan dosa-dosa besar. Maknanya dosa besar nggak bisa dihapus. Yang seandainya dia misalkan salat tapi melakukan dosa besar, yang seandainya seseorang itu puasa tapi melakukan dosa besar, yang seandainya seorang itu Jumatan tapi melakukan dosa besar, yang seandainya seseorang itu mengisi Ramadannya penuh tapi dia melakukan dosa besar, maka dosa kecilnya tidak bisa hilang. Syaratnya ninggalkan dosa besar, syarat. Bisa dipahami sini insyaallah ya. Ya, ini jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana disampaikan oleh para ulama, juga disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Al-Lataiful Ma'arif yang kita sampaikan ini ya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang atau menjadi pendapatnya mayoritas ulama, bahwasanya dosa-dosa yang diampuni dengan amal-amal tadi disebutkan itu adalah dosa-dosa kecil saja, sedangkan dosa besar tidak bisa terhapus kecuali hanya dengan taubatan nasuha, hanya dengan taubatan nasuha. Adapun jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, adapun pengampunan dosa pada malam Lailatul Qadar adalah apabila seseorang mendapatkan malam tersebut ya, mendapatkan malam tersebut. Jadi dia saat itu dalam keadaan beribadah, bukan dalam keadaan tidur. Kalau dia dalam keadaan beribadah, masya Allah, samanya dia beribadah selama 1000 bulan. Kalau tidur, sama dengan tidur 1000 bulan, masya Allah. Kalau saat itu dalam keadaan maksiat misalkan, berarti sama dengan maksiat selama 1000 bulan. Waliyahzubillah. Ya jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar misalnya kita gunakan baca Al-Qur'an, masya Allah gitu ya. Sama dengan baca Al-Qur'an selama 1000 bulan. Dibuat nonton TV sama dengan Allahu Akbar, nonton TV 1000 bulan. Kayak sembayang no, ya apa motone iku. Alhamdulillah. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengampunan dosa pada malam Lailatul Qadar itu kata beliau ya, itu didapat jika seseorang itu mendapatkan malam tersebut dalam keadaan taat. Gitu ya. Sedangkan pengampunan dosa pada puasa Ramadan dan qiyam Ramadan salat tarawih adalah apabila bulan Ramadan telah sempurna 29 hari atau 30 hari. Jadi kalau sudah sempurna bulan Ramadannya dan sempurna juga puasanya, sempurna juga qiyam Ramadannya, sempurna, maka baru dia mendapatkan apa? Kesempurnaan ampunan dalam bulan Ramadan. Jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Dia puasa penuh gak mokel belas. Dia qiyam Ramadan gak pernah absen. Nah, baru dia dapat ampunan penuh sebulan penuh. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau si onok mokele gitu ya, gak dapat ya. Kalau kemudian dia qiyam Ramadannya si onok absene, ya gak dapat ya. Absennya di sini ingat ya, tidak wajib ikut berjamaah di masjid. Seandainya misalkan dia nggak bisa ikut berjamaah di masjid, misalkan nanti malam dia tutupi dengan sholat sendiri, itu masuk, nggak ada masalah. Ya, yang mungkin misalkan dia kalau berjamaah ya paling sholatnya satu rakaatnya apa jari imami kan gitu ya. Imami setengah halaman ya setengah halaman, imami sahalaman ya sahalaman, imami rong halaman ore. Ya. Rong halaman dhewe lah padha mesak jus kan gitu ya. Nah, 1 jus nanti selesainya. Tapi kalau dia sholat sendiri misalkan, bisa 1 rakaat, 1 halaman, 2 halaman,
mungkin 4 halaman dan seterusnya. Ya. Misalkan kalau dia bisa seperti itu, maka dia akan dapat. Jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala hasil ya tidak pernah lepas siangnya dari puasa, tidak pernah mokel, malamnya juga tidak lepas dari qiyam Ramadan. Apakah berjamaah di masjid ataukah dia sendirian di rumahnya. Misalkan seperti itu. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini sudah ampunan banyak sekali dalam bulan Ramadan. Lalu ada lagi ampunan apa lagi selain puasa, qiyam Ramadan, salat di malam Lailatul Qadar? Maka terdapat sebab ampunan yang lain, yakni istighfar. Yang kemarin sudah kita sampaikan di waktu tarawih. Hendaknya dalam 10 hari terakhir ini kita melakukan 4 perkara. Qiyam Ramadan ma'a qiraatil Quran, itu ya. Kemudian apa? Di akhir-akhir malam ad-du'a wal istighfar, berdoa dan beristighfar. Dan itu ya. Maka ini pun demikian. Kita banyak beristighfar dalam bulan Ramadan ini. Maka itu lebih dekat kepada dikabulkan istighfar kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping juga saat kita berpuasa seperti ini doa kita mustajab. Dan itu ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasu da'awatin la turad." Doanya ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Di antaranya adalah wa da'watus shaim hatta yuftir. Doanya orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Doa kita mustajab. Kira-kira kita berdoa apa? Kira-kira kita berdoa apa ini? Minta ampunan tentunya. Mana yang lebih baik daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala? Kita minta ampunan. Kita minta surga, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Itu adalah doa-doa yang terbaik. Kita minta di sini. Maka banyak sekali sebab-sebab ampunan di dalam bulan Ramadan ini. Jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga zakatul fitr. Zakatul fitr yang nanti akan kita keluarkan. Apakah besok misalkan kita keluarkan? Maka itu juga merupakan sebab ampunan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang zakatul fitr itu tu'matan lis-shaim, tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dan makanan bagi orang-orang miskin. Jadi zakatul fitr merupakan penghapus dosa kita juga, jamaah sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan ini mensyariatkan banyak sekali amal yang tujuannya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya kepada kita semuanya. Itu menunjukkan apa? Sekali lagi rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang dicurahkan kepada kita. Maka sekarang tergantung kita mau mengambilnya atau kita mau menyanyiakannya. Jamaah sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mengambilnya, bagi dia adalah apa? Keutamaan yang besar. Bagi dia karunia yang besar. Tapi siapa yang menyanyiakannya, bagi dia apa? Kecelakaan yang besar, kebinasaan yang besar tatkala dia menyanyiakan bulan Ramadan ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita dapat melihat banyak sekali amal ternyata dalam bulan Ramadan ini yang dapat memberikan ampunan bagi dosa-dosa kita. Ya, bahkan itu ada sampai pada penutup daripada bulan Ramadan ini sendiri, nggak habis. Sampai benar-benar keluar dari Ramadan baru habis. Jalan-jalan menuju ampunan itu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan, tatkala semakin banyak pengampunan dosa di bulan Ramadan, maka siapa saja yang tidak mendapati pengampunan tersebut, sungguh dia telah terhalangi dari kebaikan yang sangat banyak. Ya, faman hurima faqad hurim, kalau bahasa Al-Quran, kalau bahasa sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang diharamkan dari kebaikannya, maka sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan Ramadan ini yang sangat banyak. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, tatkala kita sudah mengetahui banyak sekali jalan-jalan ampunan, pintu-pintu ampunan, sarana-sarana ampunan, wasilah-wasilah ampunan yang ada dalam bulan Ramadan. Nah, sekarang tatkala kita masuk hari raya, seharusnya seperti apa? Harusnya bagaimana harusnya nih?
Berbahagia atau bersedih? Harusnya bagaimana ini harusnya? Boleh nggak kita berbahagia? Boleh. Boleh nggak kita bersedih? Boleh. Terus membahasakannya bagaimana? Bahagia di atas kesedihan atau sedih di atas kebahagiaan? Ya. Nah, orang mukmin di antara itu, jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, ya bahagia, ya sedih. Gitu ya. Kalau kita mendapati merenung misalkan antara bahagia dan bersedih. Contoh nanti misalkan mendengar suara takbir. Kalau seorang itu menghayatinya misalkan, maka dia bahagia dengan selesainya ibadah puasa dia di dalam Ramadan, selesai taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbahagia. Tapi juga dia langsung juga bersedih. Bersedih kenapa? Karena sudah meninggalkan bulan-bulan yang penuh dengan rahmat. Ya, saking bahagianya sampai bersedih gitu ya. Menangis. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dialami oleh para salaf. Itu yang dialami oleh para salaf, jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita mengetahui banyak sekali amalan dalam bulan Ramadan yang bisa menghapuskan dosa, maka seharusnya tatkala seseorang keluar dari bulan Ramadan dan masuk hari raya Idul Fitri, maka seharusnya dia kembali seperti bayi yang baru dilahirkan. Oleh karena itulah orang Indonesia tatkala mengucapkan selamat hari raya, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidina wal faizin. Harus fasih ya. Minal aidina wal faizin. Gitu ya. Jangan minal aidin wal faizin atau minal aizin wal faizin gitu ya. Wis rusak kabeh lek ngono. Apa maksudnya? Itu mudah-mudahan Allah menerima amalmu dan amalku. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang kembali putih bersih seperti bayi. Itu makna minal aidin. Ya, termasuk golongan orang-orang yang kembali bersih putih. Wal faizin, termasuk golongan orang-orang yang beruntung dan sukses. Itu kebiasaan aja. Gitu ya, itu kebiasaan. Wong tuwek biyen disingkat ngono ae wis taqabbalallahu minna wa minkum. Ya ini yang kita amalkan ya, ditambahi taqabbalallahu minna wa minkum karena ada asarnya dari para sahabat. Ditambahi dengan kebiasaan minal aidina wal faizin ya ora apa-apa, enggak masalah. Pokok saya sing bener macane. Ya, sing bener macane gitu ya. Demikian jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak ada masalah. Baik, jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita perhatikan Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, beliau berkata, "Idza kana yaumul fitri," jika ada pada hari raya Idul Fitri, kharajan nasu, maka manusia itu keluar ya, ilal jabbar, menuju Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha perkasa, kuasa. Ittala alaihim, yang Allah Subhanahu wa taala itu melihat kepada mereka, memperhatikan mereka. Orang-orang yang keluar dari rumahnya menuju musalla, menuju tempat salat Id, maka Allah Subhanahu wa taala melihat kepada mereka. Qala, Allah berfirman, ibadi wahai hamba-hambaku, li, untukku sumtum, kalian telah berpuasa. Wali, dan untukku kumtum, kalian telah berdiri qiyamul Ramadan. Irji'u, sekarang baliklah kalian, pulanglah kalian, maghfuran lakum, dalam keadaan diampuni. Ini disampaikan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Ya jemaah sekalian, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita keluar dari bulan Ramadan masuk hari raya dalam keadaan apa? Bersih. Itu kan yang sering diajarkan kepada kita ya. Kosong-kosong ya, kan gitu ya.
Maka kebiasaan masyarakat kita, dosa dengan Allah sudah bersih, nah tinggal dosa dengan manusia. Maka ada adat kebiasaan saling memaafkan. Itu bukan bagian dari syariat, ya kebiasaan saja gitu. Kebiasaan saja, adat kebiasaan saja saling memaafkan. Tapi itu bukan masyru', enggak disyariatkan. Ya, enggak disyariatkan. Gak tahu ketemu gitu ya 10 tahun, sepurane yo. Sepuro apa kan gitu ya. Dosa apa sing mbok lakoni kan gitu. Maka itu enggak perlu, cukup taqabbalallahu minna wa minkum. Adapun kalau kepada orang-orang yang kita merasa punya salah dengan dia, nah itu baru taqabbalallahu minna wa minkum. Lek ana dosane ya sampean sepuro ya. Sing sampean ro ya sampean sepuro, sing sampean gak ro ya sepuro. Ngono ya. Itu permintaan maaf secara umum. Tidak ada masalah ya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu hanya sekedar kebiasaan masyarakat kita, budaya kita, gitu ya. Tapi harus kita paskan gitu ya. Kira-kira cocok nggak jaluk sepuro ini, cocok tak? Orang kan itu ya. Kalau enggak ya cukup taqabbalallahu minna wa minkum, selesai. Ya, ditambahi minal aidina wal faizin ya enggak apa-apa. Itu bagian dari doa ya, bagian dari doa. Kita lanjutkan jamaah sekalian menurut Allah Subhanahu wa taala. Adapun ulama salaf yang lain, mereka mengatakan kepada sebagian saudaranya kita ketika melaksanakan sholat Id misalkan, mereka berkata hari ini suatu kaum kembali dalam keadaan sebagaimana ibu mereka melahirkan mereka. Ini ucapkan ya di dalam bahasa mereka. Tatkala ketemu dengan yang lainnya, saling mengucapkan selamat, alhamdulillah dan seterusnya. Kemudian itu tatkala kita masuk dalam bulan Ramadan, masuk hari raya, ya awal Syawal seperti itu keadaannya. Jamaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana dengan para salaf berikutnya? Setelah keluar Ramadan, masuk hari raya. Nah, setelahnya bagaimana? Nah, sekarang kita mengaca kepada para salaf. Jamaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala. Di mana para salaf dulu itu begitu semangat untuk menyempurnakan amalan mereka, Nah, tatkala amal mereka itu telah mereka sempurnakan, ya penunaiannya, pengerjaannya, maka mereka berharap agar amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan khawatir ditolak. Gitu ya. Nah, kita ini terlalu pede kok koyok-koyok. Nah, Ramadan wingi wis mantep wis, mesti putih aku wis. Apaan sing putih? Terlalu pede jamaah sekalian kalau Allah Subhanahu wa taala. Guyu cengenges koyok wis bebas dari dosa. Terlalu pede. Adapun para salaf dulu khawatir banget amal yang kemarin diterima atau enggak, khawatir mereka. Sehingga apa? Jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa selama 6 bulan agar amalnya diterima. Ya, tidak dibiarkan begitu saja. Ya. Jadi di mana sifat mereka inilah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Mereka memberi tapi khawatir. Takut apa? Gak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka berinfak, mereka sholat, mereka puasa, mereka beramal soleh dan lain sebagainya, banyak yang mereka kerjakan, tapi dada mereka khawatir. Khawatir apa? Gak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Khawatir gak diterima. Makanya dijaga. Dijaga dari riyaknya, dijaga dari sum'ahnya. Contoh misalkan ada orang gitu ya, sambatan, waduh aku terawih iki mang bantu luar biasa. Sampai istirahat dhisik aku. Kenapa kok sampean ngantuk? Mambengi qiyamul lail, gak turu blas. Ini kira-kira bagaimana ini kira-kira? Harusnya diomong apa ora harusnya? Gak perlu. Tadi malam aku qiyamul lail, masa gak turu blas, sampai iki mah gak turu blas. Gitu ya. Kira-kira ini bisa melepaskan dirinya dari riya atau tidak kira-kira? Susah, sulit. Jamaah sekalian mengenal Allah Subhanahu. Ngomong seperti itu sulit. Seharusnya kalau seseorang itu misalkan ingin malamnya nggak tidur blas, berarti siangnya
Ya bener-bener free toh. Free itu apa? Nggak kerja turu wae ngono lho. Iya, kan itu. Kalau ternyata siangnya dia masih banyak aktivitasnya, gitu ya. Ndak free, ya ojo menghidupkan seluruh malam. Cek apa? Gak ngetok-ngetoki amal. Karuan misalkan ya dia malamnya itu nggak tidur sama sekali, siangnya gak ketok blas. Gak ketok blas itu kaya wong bengine turu bagus. Seperti itu kan gitu ya harusnya. Ya jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala, ini kerja turu wae gitu ya. Kon lah bisa turu wae mambangi aku gak turu blas qiyamul lail. Luar biasa. Alasane lo mantep. Alasane jos alasane gitu ya. Gak kerja krana qiyamul lail. Apakah seperti itu salaf? Enggak. Nabi Daud alaihi salatu wasalam misalkan, ya, yang sholatnya dipuji, sholat yang paling baik, puasanya dipuji, puasanya yang paling baik. Tapi apa? Kalau siang hari seperti orang yang tidak pernah bangun malam. Kalau siang hari seperti orang yang tidak pernah berpuasa. Itu harusnya gak ngetok no, gitu ya. Bengi masya Allah, gitu ya. Tapi awane ngelembosi, rono males ngene males, rono gak kerja ngene gak kerja. Ngetok-ngetoki ngetani apa gitu? Enggak. Jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala. Maka salaf itu senantiasa menjaga amalnya. Dijaga amalnya, jangan sampai terbuka pintu-pintu riya yang itu akan menghapus apa? Amal, akan menghapus pahala amalnya. Jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala. Jadi khawatir sekali. Oleh karena itulah kita perhatikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, beliau mengatakan, mereka para salaf itu begitu berharap agar amalan-amalan mereka diterima daripada banyak beramal itu sendiri. Mereka lebih mementingkan bagaimana caranya amal itu diterima daripada kakean amal. Ya apa carane titik tapi diterima, timbang akeh ngguak biu. Nah itu kan gitu yang penting. Titik diterima timbang akeh ngguak biu. Mana yang kita pilih? Banyak amal atau sedikit amal tapi diterima? Kita milih yang mana? Titik ae diterima, hemat energi kan itu ya. Ya hemat waktu, hemat barang-barang tidak diterima. Tapi yang ini boros, tapi gak diterima blas. Ya, jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala. Maka salaf itu seperti itu, mereka sangat perhatian dengan amal-amal mereka. Melebihi banyaknya amal mereka. Jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala. Yang kita semuanya tahu bahwasanya mereka itu banyak amalnya, kan gitu ya. Tetapi perhatian mereka terhadap amal itu sendiri agar diterima sama Allah lebih banyak daripada perhatian mereka dalam memperbanyak amal. Kenapa? Karena mereka mengetahui hanya orang bertakwa saja yang amalnya diterima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima amal dari orang yang bertakwa saja. Makanya setelah mereka beramal, mereka menjaga diri mereka agar selalu istiqomah. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena amal hanya diterima dari orang yang bertakwa saja. Dalam bulan Ramadan, Masya Allah, dijaga semuanya. Matanya dijaga, telinganya dijaga, tangannya dijaga, kakinya dijaga. Keluar Ramadan, ucul kabeh wis, motone jelalatan maneh, tangane napa? Gerayan maneh gitu ya. Lesannya pedes maneh dan sebagainya. Maka berarti dia tidak bertakwa kayak itu. Maka amal yang lalu enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Makanya setelah amal mereka itu menjaga diri mereka temenan agar apa? Ramadan yang lalu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena tanda-tanda diterimanya Ramadan yang lalu itu terlihat dengan perubahan yang ada pada diri seseorang setelah Ramadan. Dilihat bagaimana. Kalau ternyata lalu ketakwaannya menurun, berarti Ramadan yang lalu nggak diterima sama Allah. Tapi kalau ternyata ketakwaannya itu tetap atau bahkan mungkin naik semakin menjadi lebih baik, berarti Ramadan yang lalu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Maka salaf itu senantiasa menjaga ini.
Ramadan mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari bulan Ramadan, mereka tetap rabbani. Gitu ya, tetap rabbani. Yani tetap mereka senantiasa taat dan istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan Fudalah bin Ubaid. Fudalah bin Ubaid, beliau pernah mengatakan, li'an akuna a'lamu anna Allah qad taqabbala minni mithqala habbatin min khardalin. Sungguh seandainya aku mengetahui bahwasanya Allah itu menerima dari aku satu amal yang seberat biji zarrah, gitu ya. Seandainya aku tahu ada amalku yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya sebesar biji zarrah saja, maka itu ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Itu lebih kusukai daripada dunia dan seisinya. Amal sedikit kecil diterima sama Allah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sama sekali bukan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada amal-amal kita ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala cuma itu saja, maka itu sudah kebaikan dunia dan akhirat. Gitu ya. Ini yang difahami oleh para salaf. Pentingnya diterimanya amal. Sekecil sedikit saja sama sekali Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi sebab kebaikan bagi orang yang melakukannya. Kenapa? Li'annallaha yaqul, karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menerima amal yang sedikit tadi itu dari hambanya, berarti hamba itu termasuk golongan apa? Golongan apa? Orang yang bertakwa. Jamaah sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia termasuk golongan orang yang bertakwa. Gitu ya. Tatkala ada amalnya yang diterima sekalipun sedikit kok diterima, berarti dia minal muttaqin, termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Sementara apa? Surga uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka surga sudah. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan dulu sudah pernah kita sampaikan yang ikut buka bersama di Caluan. Kita sampaikan amal-amal yang mengantarkan kepada surga. Jangan meremehkan amal. Di antaranya adalah ada orang masuk surga hanya karena apa? Ranting, hanya karena duri kecil, duri, tapi dia masuk surga. Jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala apa sih menyingkirkan gangguan dari jalan kalau dibanding dengan sholat? Kira-kira ada nilainya enggak? Kira-kira loh, menurut akal kita, logika kita loh. Oh, posisi nyingkir ngono, aku sholat sekian ribu rakaat, aku ini misalkan gitu ya. Paham di sini insyaallah. Tetapi ternyata di sana Allah Subhanahu wa taala menerima yang satu itu, yang kecil itu, yang barangkali dia melakukannya murni, jernih, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang lain mungkin sholatnya kecampuran riya, mungkin azannya kecampuran riya, mungkin puasanya kecampuran maksiat titik-titik dan lain sebagainya. Yang ini yang murni, khalis, muncul dari ketakwaan hatinya, ingin diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ibnu Dinar rahimahullahu taala beliau mengatakan, al khaufu 'alal amal alla yutaqabbal. Kekhawatiran dari amal untuk tidak diterima itu asyaddu minal amal, lebih keras daripada amal itu sendiri. Gitu ya. Jadi ketakutan amal nggak diterima itu jauh lebih keras daripada ketakutan tidak bisa beramal. Paham di sini ya? Jadi lebih sangat mengkhawatirkan tidak diterimanya amal daripada amal itu sendiri, kata Ibnu Dinar rahimahullahu taala. Ya. Abdul Aziz bin Abi Rawat beliau berkata, saya menemukan para salaf begitu semangat untuk melakukan amal soleh. Apabila telah melakukannya, mereka merasa khawatir apakah amalan mereka diterima ataukah tidak. Nah, ini juga harus ada pada diri kita. Jamaah sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenalah kita berdoa, Allahumma taqabbal minna salatana. Ya Allah, terimalah salat kami. Ya Allah, terimalah puasa kami. Ya Allah, terimalah qiraatul Quran kami. Ya Allah, terimalah qiyam kami.
terimalah sujud kami, rukuk kami, dan seterusnya. Kita berdoa seperti itu. Jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala jangan terlalu pede, oh mesti diterima. Allah lah ndelok, iya mesti ae ndelok, kan itu ya. Tapi nerima dan tidaknya tergantung siapa? Orang yang melakukannya. Dia termasuk golongan orang yang muttaqin atau tidak. Jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sebagian ulama salaf sampai-sampai mengatakan kanu yad'una Allah sittata asyhurin ay yablughum syahra Ramadan thumma yad'una Allah sittata asyhurin ay yataqabbal minhum an yutaqabbal minhum au an yataqabbal minhum yataqabbalahu minhum. Adalah mereka para salaf itu mereka berdoa selama 6 bulan untuk bisa disampaikan dalam bulan Ramadan. Berdoa selama 6 bulan agar disampaikan dalam bulan Ramadan. Begitu masuk Ramadan, selesai dari bulan Ramadan, selesai keluar, maka mereka berdoa 6 bulan lagi agar diterima Ramadan mereka. Ya, jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan enggak ya. Kita kapan rioyo? Nah itu. Kapan Ramadan? Keliru kan ya? Kapan Ramadan? Dah. Kita atau kebanyakan kita? Hah? Kira-kira gitu ya, kira-kira kebanyakan kita itu seperti itu ya. Kapan rioyo? Ya, bukan kapan Ramadan ya. Itu kan Ramadannya anak TK ya. Kalau Ramadannya anak TK kita ajari puasa, bi kok lama bi ya Ramadan, bi kok gak hari raya bi ya, kan gitu ya. Biar aku bisa ke taman safari bi. Seperti itu apa Ramadannya anak TK sing anti Ramadan itu ngenteni apa hari raya itu Ramadannya anak TK. Lihat pula perkataan Umar bin Abdul Aziz tatkala beliau berkhutbah pada hari raya Idul Fitri. Beliau pernah berkhutbah, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum sumtum lillah, sesungguhnya kalian telah berpuasa karena Allah, salatina yauman, selama 30 hari. Jangan dibagi dulu ya, engkau merusak konsentrasi ya. Sabar. Baik. Ayyuhan nas innakum sumtum lillahi salatina yauman, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian telah berpuasa karena Allah 30 hari. Wa kuntum salatina lailatan, dan kalian telah mendirikan qiyamul Ramadan selama 30 malam. Wa kharajtum al-yauma, dan sekarang kalian keluar dari rumah-rumah kalian. Tatlubuna minallah, kalian berharap dari Allah an yataqabbal minkum, agar Allah menerima dari kalian. Ya, jadi kalian telah puasa 30 hari, kalian telah qiyamul Ramadan 30 malam, dan sekarang kalian keluar berharap kepada Allah agar Allah menerima dari kalian amal-amal kalian. Kana ba'dus salaf, dan adalah sebagian salaf dulu, yadhhar alaihil huznu, tampak pada diri mereka kesedihan, yauma Idul Fitri, pada hari raya Idul Fitri. Kalau salaf dulu sedih mereka, keluar dari rumah mereka menuju mushola, menuju sholat dalam keadaan berurai air mata, sedih mereka. Fayuqalu lahu, dikatakan kepada dia, innahu yaumu farahin wa surur, ini adalah hari kebahagiaan dan senang-senang, kenapa kamu kok bersedih? Maka fayaqul, salaf tadi itu pun menjawab, shadaqtum, kalian benar. Kalian benar, ini adalah hari raya, hari bersenang-senang, hari bersukaria. Walakinni abdun, akan tapi aku adalah seorang hamba. Amaroni maulaya, tuanku memerintah aku an a'mala lahu amalan, agar aku beramal untuknya. Fala adri ay yuqabbiluhu minni amla, yaqbaluhu minni amla. Tapi aku enggak tahu apakah dia menerima amalku itu dariku atau enggak, aku enggak tahu. Gitu ya. Nah, ini kesedihan salaf. Mereka mengingat amal yang dia kerjakan selama Ramadan. Yang mereka pikirkan adalah Allah memerintah aku untuk beramal pada bulan ini, tapi aku nggak tahu dia mau menerimanya atau enggak, gitu loh. Ini yang membuat mereka bersedih. Jamaah sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kekhawatiran para salaf. Mereka sangat khawatir jangan-jangan atau kalau amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita ya banyak PD-nya kan gitu ya daripada sedihnya. Alhamdulillah selesai Ramadan, dosa kita bersih ya sama Allah ya. Tinggal aku ambil sampean. Sepurane yo cek podo-podo kan gitu ya. Terlalu PD. Ya jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa petunjuk Allah Subhanahu wa taala selepasnya? Tatkala kita selesai ini di akhir-akhir Ramadan, maka di sana tatkala Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita banyak sekali jalan-jalan ampunan, maka berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengakhiri Ramadan kita ini dengan apa? Dengan apa? Ayo. Kita akhir Ramadan kita dengan apa? Hah? Takbiran. Kan gitu ya? Kita akhir Ramadan kita dengan takbiran. Diperintah untuk kita bertakbir, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan agar kalian menyempurnakan bilangannya, dan agar kalian bertakbir mengagungkan Allah atas petunjuk yang Allah berikan kepada kalian, dan agar kalian bersyukur. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir Ramadan selesai masuk Syawal kita bertakbir. Kita bertakbir. Bertakbir itu sebagai bentuk syukur kita karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita untuk masuk dalam bulan Ramadan. Selesai langsung kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir. Karena kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan. Dan tatkala kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk masuk dalam bulan Ramadan ini, lalu keluar darinya dengan penuh ibadah di dalamnya, di samping kita bertakbir, kita juga bertahmid, bertahlil, memuji Allah Subhanahu wa taala, bertahlil, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya jemaah sekalian, mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bertakbir. Kapan kita bertakbirnya? Pada saat masuk malam tanggal 1. Berakhirnya kapan? Pada saat imam naik mimbar. Apakah sudah selesai takbir untuk Idul Fitri selesai setelah itu nggak ada takbiran lagi gitu ya. Nah itu sama sekalian maka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disyaratkan untuk bertakbir Allahu Akbar 2 kali, atau boleh Allahu Akbar 3 kali, boleh 2, boleh 3. Ya Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar walillahil hamd. Kita ulang-ulang, kita perbanyak, bukan hanya di masjid tapi juga di rumah-rumah kita, sambil kita berupaya menghayati apa maknanya, ya apa isinya dan seterusnya ya jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, tatkala kita di pagi hari misalkan ya, di pagi hari dari bulan Ramadan itu dari bulan Syawal ya, maka kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluar menuju sholat dari hari raya sebagai bentuk syukur kita, dan itulah bagian dari syiar selesainya kita beribadah dalam bulan Ramadan. Kita keluar menuju mushola Id. Kita ajak istri-istri gitu ya, semuanya baik yang udzur maupun yang tidak ada udzur, semuanya diajak untuk keluar ya, kecuali yang sakit ya tidak mungkin ya. Tapi yang haid misalkan tetap keluar, tidak ada masalah. Nanti dia tidak ikut sholat tapi ikut mendengarkan khutbah dan ikut juga takbiran dan seterusnya ya. Seperti itu jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala sebelum kita keluar kita disunahkan untuk apa? Makan kurma. Beberapa butir sebelum kita keluar, berbuka dulu. Kita makan beberapa butir kurma gitu ya, atau sarapan sekalian boleh. Ya boleh, sopong larang. Ya, sarapan siap no bakso nih ta, rawon nih ta misalkan gitu ya. Orang makan pagi hari itu sebelum berangkat sholat Id boleh, tidak ada masalah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumul fitri hatta yakula tamarat.
tidak berangkat beliau SAW pada hari raya Idul Fitri hingga makan beberapa butir kurma, ya, makan beberapa butir kurma. Kemudian juga kita disyariatkan di pagi hari itu berangkat dan pulangnya pakai jalan yang berbeda. Berangkat pulangnya pakai jalan yang berbeda. Kalau memungkinkan, gitu ya. Misal nanti sholat idnya ngenjagil buat kuno mulai lewat dayu kak mungkin toh katoan. Jalannya berbeda ya. Baik. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang berikutnya juga tatkala kita hari raya tadi itu, kalau Nabi SAW memberikan nasihat agar kita banyak bersedekah, terutama kaum wanita, terutama ibu-ibu. Diperintahkan oleh Nabi SAW untuk banyak bersedekah, di mana di antara khutbah Nabi SAW itu dikhususkan untuk kaum wanita. Beliau mendekat kepada kaum wanita. Kalau sekarang tidak perlu mendekat, dari tempatnya sudah nyampe suaranya. Kalau Nabi dulu berjalan menuju kaum wanita, mendekati mereka, lalu mengkhutbahi mereka secara langsung. Khusus untuk mereka. Yang Nabi SAW bersabda, wahai sekalian wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, karena aku sungguhnya melihat kalian termasuk penghuni neraka yang terbanyak, mayoritasnya kalian, maka bersedekahlah kalian, ya. Maka diperintahkan untuk bersedekah. Ini juga bukan hanya kaum laki-laki, bukan hanya kaum wanita, kaum perempuan, bukan hanya kaum perempuan, kaum laki-laki pun demikian. Diperintahkan untuk bersedekah, ya. Jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga sebagai bentuk bahagia dibolehkan juga nanti kita di hari raya itu untuk membunyikan duf, rebana. Ya, kalau sekarang tidak perlu membunyikannya, misalkan nyetel MP3 misalkan gitu ya, nasyid yang ada rebananya, boleh diputer di rumahnya misalkan, boleh, tidak apa-apa, sebagai bentuk sukaria, ya, bersenang-senang kalau ini adalah hari raya. Tapi tidak boleh musik. Yang boleh itu hanya rebana saja. Rebana pun dikhususkan sehingga no kencrengi, preng itu nggak oleh. Sing murni rebana. Jadi ada nasyid khusus hari raya, ada, gitu ya, lagu-lagu jihad tapi ya, ada, misalkan itu kita putar, misalkan tidak ada masalah, ya, itu boleh mubah, ya, itu mubah. Sebagaimana di zaman Nabi SAW, Nabi ada di rumahnya Ibunda Aisyah, lalu ada dua budak wanita yang dia memainkan rebana di sisi Nabi SAW, ya, melantunkan syair-syairnya orang Ansor. Nabi diam aja, nggak mengingkari. Abu Bakar datang mengingkari, disuruh diam sama Nabi. Biarkan keduanya, ini hari raya kita, boleh. Ya, yaitu pakai duf saja, selainnya tidak boleh, ya. Demikian jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, ini kiranya kajian kita yang semuanya di sana adalah mengajak kita semuanya untuk bermuhasabah, ya, tentang Ramadan kita yang hampir kita lewati ini. Kemudian juga mengajak kita semuanya untuk mari kita istiqamah selepas Ramadan. Ya, istiqamah di atas ketaatan, istiqamah di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar benar-benar kita termasuk golongan orang-orang yang berhak diterima amal salehnya. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita Ramadan ini, Ramadan berikutnya sampai Ramadan yang banyak, agar kita memperoleh karunia yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.